Happy Sunday buat setiap Anda yang bersama-sama menonton online service IFGF Surabaya, bersama-sama beribadah pada minggu yang pertama di bulan Februari ini. Thank you, Praise and Worship Team yang sudah menyiapkan membawa kita dalam hadirat Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan minggu lalu di akhir bulan Januari, Pastor Jimmy Ontoro, founder and chairman IFGF Surabaya, sudah memulai suatu series vision casting yang luar biasa, di mana kita diingatkan kembali akan panggilan dan pilihan Allah di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa setiap kita itu ada dalam desain dari Tuhan, bahwa desain dari Tuhan itu yang menentukan identitas kita. Begitu banyak orang yang dalam kehidupannya ditentukan oleh pengalaman masa lalu, ditentukan oleh apa kata orang, tapi saya percaya bahwa kehidupan kita, Allah sudah memilih kita. Identitas kita berdasarkan dari desainnya Tuhan. Kita juga diingatkan kembali bahwa kita adalah pembawa kabar baik, di mana Tuhan mau melalui kehidupan kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, orang lain yang melihat kehidupan kita akan melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, selama bulan ini kita akan meneruskan tema kita, Chosen and Destined. Dan selama tahun ini kita akan berbicara Greater Destiny dari buku kitab 1 dan 2 Petrus. Ayat 1 dan 2 mengatakan dari Petrus. Siapa Petrus ini? Rasul Yesus Kristus. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Mereka yang pada waktu itu menderita banyak siksaan oleh kepemimpinan Kaisar Nero. Dan dia mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat pada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah ke atas kamu. Nah, mungkin teman-teman di sini, teman-teman yang sama-sama ada bersama-sama dengan kita gitu ya, mungkin kita udah pernah mendengar atau kita mungkin sudah yakin bahwa kita itu sudah dipilih dan kita ditentukan. Nah, saya ingin tanya teman-teman yang mewakili beberapa generasi di tempat ini, teman-teman dari Praise and Worship Team. Ketika Anda mendengar tentang Chosen and Destined, bahwa Anda itu dipilih, kemudian Anda itu ditetapkan, kira-kira pertanyaan apa yang ada dalam benak Anda? Mungkin bisa 2 atau 3 orang. Siapa yang mau tanya dulu? Oh, wow, yang pertama kali. Christian Rahmat atau Crispy, pemain drum kita. Nah, kira-kira ketika kamu baca, saya percaya gitu ya, selama ini kita udah sama-sama sering ngomong tentang Chosen and Destined. Gitu, hampir tiap tahun saya luangkan waktu untuk bicara mengenai panggilan dan pilihan Allah. Jadi pertanyaan apa yang ada di dalam benak Anda ketika Anda dengar tentang Greater Destiny ini, khususnya Chosen and Destined ini? Ya, kalau kita sekarang tahu misalnya kita sudah terpilih, lalu langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan, Pastor? Oke. So, what is the next step ya? Nah, kebetulan saya, judul hari ini saya kasih judul juga next step. Jadi, hopefully melalui apa yang kita beritakan ini, kita akan belajar sama-sama. Oke, mungkin 1 atau 2 lagi gitu ya. Wah, Devi. Kalau saya sih pengen tanya, kadang-kadang itu ngerasa GR gitu, bener nggak sih saya sudah dipilih gitu kan, nggak mau ke Saya yakin kamu dipilih sih, tapi nggak tahu itu bukan GR. Oke, jadi kira-kira kamu, oke, terus? Ya, beneran nggak sih dipilih? Ya udah gitu aja sih. Iya. Ya. Jadi kemungkinan arah pertanyaan kamu itu kira-kira kita yakin dipilih, tapi mungkin dalam kehidupan kita antara pilihan dan kenyataan hidup atau mungkin kehidupan kita kadang-kadang membuat kita nggak yakin, gitu ya kira-kira. Oke, thank you. Kalian bisa kasih applause secara online, secara virtual atau chat box ya teman-teman yang ada di sini. Oke, mungkin satu lagi gitu ya, satu lagi. Nico. Ya, saya ada pertanyaan bagaimana kalau kita menghadapi tantangan yang sifatnya eksternal. Jadi seperti situasi di luar, situasi ekonomi, efek dari keluarga seperti itu membuat kita terkadang susah untuk tahu bahwa apa benar kita itu dipilih dan mampu. Gitu.
Jadi mungkin kita udah pertamanya yakin, kita udah tahu firman Tuhan mengatakan kamu dipilih, kamu ditetapkan, benar ya. Tapi dalam hati kita ada tantangan dari eksternal, tidak dari diri udah oke, tapi dari luar banyak tantangan sehingga membuat Anda ragu lagi ya, benar. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, boleh kasih tepuk tangan dong buat Anda semua gitu ya. Nah, pertanyaan yang bagus dan saya coba untuk kita bisa menjawab satu demi satu melalui apa yang ingin saya sharingkan hari ini. Nah, yang pertama kita perlu tahu bahwa ketika kita berbicara, banyak orang tanya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipilih, tapi kapan? Bahkan seringkali setiap tahun saya mengatakan bahwa firman Tuhan Mazmur 139 itu mengatakan sebelum dalam rahim ibu kita itu sudah dipilih. Tapi kitab Efesus ini mengatakan hal yang lebih jauh lagi. Jadi kitab Efesus ini mengatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Jadi nggak cuma waktu sebelum di dalam rahim ibu kita, Tuhan itu memilih kehidupan kita. Bahkan di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, sebelum dunia ini dijadikan. Can you imagine? Crispy ya, atau Christian Rahmat. Kita pikir sebelum dalam kandungan ibu kita, tapi sebelum ada langit dan bumi, sebelum semuanya terjadi, nama Christian Rahmat itu sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Ini luar biasa sekali. Supaya apa? Supaya kudus nggak bercacat di hadapannya, tapi di dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Makanya kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu di dalam kemahatauannya, kemahadahsyatannya sudah memilih kehidupan kita. Kita mungkin udah tahu hari ini. So, what's next? Nah, saya mengatakan, hanya karena Tuhan itu berkuasa, berdaulat di dalam kehidupan kita, bukan berarti manusia itu nggak punya tanggung jawab. Atau tiba-tiba tanggung jawab itu dihilangkan. Kita tahu bahwa setiap dari kita, hidup dan mati kita, itu di tangan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan, tapi tanggung jawab kita pakai masker untuk saat-saat ini, benar ya? Tanggung jawab kita hari ini, kalau kita keluar nyetir atau kita naik kendaraan roda 2, entah itu sepeda motor atau sepeda, tanggung jawab kita adalah pakai helm, paling enggak. Makanya kita bisa melihat bahwa God's sovereignty does not eliminate human responsibility. Karena itu yang saya percaya, yes, Tuhan itu berkuasa dengan segala hal yang Dia miliki. Tapi kemahakuasaan Allah, kedaulatan Tuhan itu enggak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Makanya yang pertama saya mengatakan, the first step, langkah pertama setelah kita mengenal apa yang menjadi pilihan Tuhan, apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang kita perlu lakukan adalah continue to follow Jesus, but help others. Ikuti Yesus dan mulai bantu orang lain. Nah, yang nulis ini adalah Rasul Petrus. Dan Petrus ini saya mau coba kita lihat dalam kehidupannya. Waktu dia pertama kali first encounter with Jesus, minggu lalu Pastor Jimmy mengatakan, kita mengenal destiny Tuhan itu melalui perjumpaan dengan Yesus. Dan waktu pertama kali Petrus ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah nelayan. Dia katakan, mari ikutlah aku dan akan kujadikan engkau penjala manusia. Follow me, I will make you. I will make you. Tuhan Yesus nggak katakan follow me, I will break you. Wah, kita semua pasti nggak mau ngikut Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa follow me and I will make you fishers of men. Waktu kita mengikuti Tuhan Yesus dengan tujuan supaya kita bisa membantu orang lain. Kita bisa melihat bahwa kehidupan kita itu jadi berkat untuk orang lain. Nah, selama berapa tahun ini, kalau Anda ikut kelas dari Grow and Serve, masih ingat ya, saya tuliskan kira-kira tentang desain. Desain ini singkatan dari driver, penggerak. Apa yang memotivasi kehidupan kita untuk kita bisa melihat rencana Tuhan. Kemudian E itu singkatan dari pengalaman kita. Pengalaman kita itu nggak ada yang benar-benar disia-siakan.
kemudian skills kita, kemudian interest kita, giftedness kita, bahkan nature, sifat dasar. Nggak ada satupun. Makanya saya selalu katakan, manusia nggak dilahirkan seperti selembar kertas kosong, tapi Tuhan sudah menaruh. Dan waktu saya menuliskan ini, saya pernah tunjukkan pada teman-teman di office gitu ya, saya pernah tunjukkan kepada mereka, bahwa ketika saya menuliskan ini, saya mulai tanya, yang menggerakkan saya, itu adalah semangat untuk bisa empower orang lain. Pengalaman saya, mungkin saya pernah jadi ketua kelas, saya pernah memimpin, saya pernah, suara saya itu kenceng, Crispy. Jadi saya itu hampir tiap tahun kepilih jadi ketua kelas, bukan karena wibawanya, tapi karena suaranya keras gitu ya. Jadi dari SD, SMP, sempat di OSIS dan lain sebagainya. Nah itu experience saya, kemudian saya sekolah ini, dan itu, dan kemudian skill saya, sekolah saya. Nah tapi saya specifically punya ketertarikan untuk kehidupan orang-orang yang masa transition. Jadi masa transisi antara umur 22 sampai 35. Jadi itu yang saya tuliskan. Ketertarikan saya adalah orang yang dari single mau masuk dalam pernikahan, dari pernikahan ingin punya anak 1 gitu ya, 1, 2, dan kemudian sampai besanan dan lain sebagainya. Itu ketertarikan saya. Specifically saya ingin yang profesional sebenarnya gitu ya. Itu interest saya. Makanya saya menuliskan itu, saya tahu, oh iya ya, saya ingin empower orang. Jadi walaupun ini tes, begitu banyak tes, tapi saya tahu bahwa itu yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saya. Ada karunia rohani, baik kepemimpinan, mungkin pengajaran, leadership, dan mungkin khotbah dan lain sebagainya. Dan ada sifat dasar. Nah, seringkali ketika orang sudah tahu panggilan dan pilihan Tuhan, dia stop sampai di sana. Makanya what's next? What's next adalah untuk help others, membantu orang lain. Makanya Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. So next step, ketika kamu tahu bahwa Tuhan sudah memanggil engkau, Tuhan sudah memilih engkau dalam kehidupan gini, mulai cari orang lain yang engkau bisa bantu untuk dia bisa mencapai kesuksesan. That's Peter. Tuhan mengatakan gitu. Dan saya senang, Petrus ini di dalam kehidupannya, dia pernah dibawa untuk melihat Yesus dimuliakan. Dia juga dikasih pewahyuan bahwa dia itu adalah, Yesus itu adalah anak Allah. Tapi dia juga yang begitu berani ketika musuh datang, yang hendak menangkap Tuhan Yesus, dia berani potong telinganya dari Malkus. Tapi dia juga yang menyangkal Yesus 3 kali. Makanya saya senang panggilan dan pilihan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa lari, bahkan ketika Yesus mati, Petrus itu sempat kembali pada profesinya yang semula, kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Tapi saya senang ketika Yesus bangkit, dia kembali to make sure panggilan dari Petrus itu. Maka sedih hati Petrus karena dia berkata untuk ketiga kalinya. Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, dan Tuhan Yesus affirm dia, follow me, I will make you to help others. Aku suruh engkau untuk menggembalakan domba-domba. Jadi kalau kita ditanya what's next, follow Jesus and help others people to succeed dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita bicara dari surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini bahwa pekerjaan kita adalah mengembalakan orang-orang yang sudah kita taruh. Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu in the business of transforming kehidupan dari Petrus. Dan dia mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, seringkali waktu kita masih muda, masih semangat, kita itu hidupnya self-centered. Kita hanya mau me and me and me. Waktu kita tahu pilihan, wow, terima kasih Tuhan, berarti aku lebih dari orang lain. Kita jago dari kepemimpinan, dari main musik dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan, from self-centered, dia mengatakan, mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki, stubborn, keras kepala. Petrus ini nggak bisa diomongi, angel tuturane gitu ya. Stubborn itu bahasa itu terlalu tinggi ngomongnya gitu ya, bahasa Jawa, angel tuturane. Tapi dia katakan waktu engkau tua, waktu engkau sudah dewasa, waktu engkau mengerti, engkau akan mengalurkan tanganmu, fully surrendered life. Makanya Tuhan mau adalah follow me wholeheartedly. I will make you the fisher of men.
Orang lain akan mengingat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Waktu kita masih kanak-kanak, kita berpikir seperti kanak-kanak. Setiap panggilan Tuhan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dia. Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Kadang nggak bisa diomongin, nggak bisa teachable dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mulai fully surrendered our life to Jesus, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, panggilan Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Makanya dia mengatakan, dalam hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dia nggak cuma fully surrender to God, tapi dari seorang yang self-centered menjadi seorang yang Christ-centered. Dan dia mengatakan demikian kepada Petrus, ikutlah aku. Yesus memastikan kembali panggilan dan pilihan dari Petrus itu nggak pernah hilang untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudara, di sini mengatakan bahwa Petrus itu benar-benar mengalami kehidupan yang Christ-centered. Nah, ingat ya, baru-baru ini ada proses pergantian kepemimpinan di United States, di Amerika. Setiap tanggal 20 Januari, setiap 4 tahun, itu ada pengangkatan dari presiden yang baru yang sudah terpilih. Dan jujur ya, kalau Anda ngelihat presiden Amerika yang terpilih dan mantan presiden Amerika antara Donald Trump dan Joe Biden sempat ada pikiran transisinya itu nggak smooth. Jadi sempat kepikiran itu, saya nggak ngikutin, saya nggak akan bicarakan masalah politik Amerika. Tapi ternyata pada waktu pergantian presiden kedua dan ketiga, kalau Anda lihat di sini, Presiden John Adams adalah presiden kedua dari Amerika Serikat. Jadi presiden ketiga itu adalah Thomas Jefferson. Dia itu teman, kemudian jadi musuh, kemudian jadi teman yang baik juga. Nah, tapi menarik, di tengah-tengah banyak orang bertanya, gimana kalau presiden yang lama itu nggak mau meninggalkan Gedung Putih gitu ya. Jadi pertanyaan itu sempat muncul ketika tahun 2020 itu. Tapi di sini ternyata tahun 1800, tepatnya 4 Maret 1801, Presiden kedua Amerika Serikat, John Adams, menolak untuk menyerahkan jabatannya. Jadi dia nggak hadir waktu presiden yang baru ini, Thomas Jefferson, itu dilantik. Dan pada waktu itu dia menolak untuk meninggalkan Gedung Putih. Dan Thomas Jefferson ditarik ke sebuah acara di mana mantan presiden yang kalah menolak untuk hadir. Nah, kita pikir apa yang dilakukannya? Waktu itu nggak ada peraturan tengah malam, sekarang ada peraturan tengah malam, gitu ya. Pokoknya begitu tanggal 20, semua fasilitas itu nggak ada untuk presiden yang lama. Jadi pada waktu itu di situ dikatakan, setelah presiden yang baru dilantik, kemudian apa yang dilakukan di kediaman resmi, semua staf Gedung Putih itu sudah nggak menerima order dari presiden yang sebelumnya. Bayangin ya, waktu kita udah punya kekuasaan, kita bisa nyuruh orang lain. Itu mendadak, Anda bukan siapa-siapa, Anda warga negara biasa, nggak punya sebuah privilege. Kemudian misalnya Anda melawan nih, berontak pada waktu itu, ini dibuat pada tahun 1800. Kemudian kalau misalnya dia telepon mungkin militernya, bunuh tuh orang misalnya, atau aku nggak suka, tolong lakukan agresi militer dan lain sebagainya. Tidak ada yang merespon, nggak ada yang merespon. Semua hubungan diputus, hubungan resmi diputus, bahkan FBI, CIA, semua itu tidak akan menerima perintah dari presiden yang lama. Ketika saya membaca ini, wow. Kita seringkali berbicara mengenai our being is more important than our doing. Ketika semua atribut kita, kehormatan kita, kekuasaan kita, pangkat jabatan kita itu nggak berarti. Apakah orang, apa Tuhan masih disenangkan dengan kepribadian kita? Dia akhirnya karena nggak ada yang nganggep, Gedung Putih nggak meresponi, FBI, CIA, tentara militer, apapun, mereka tidak mau melayaninya karena disebutkan di sana dinas rahasia, CIA, FBI, semua staf Gedung Putih, mereka semua beroperasi di bawah satu kode etik, yaitu mereka melayani kepala negara sesuai dengan keinginan rakyatnya, sesuai dengan keinginan dari bangsanya. Di sini saya belajar sesuatu. Your calling is important. Panggilan itu penting. It's important to you. But it's not about you.
Makanya follow Jesus and help others. Itu panggilan. Kalau kau memiliki lebih dari orang lain, itu artinya Tuhan mau panggil kita untuk kita bisa membantu orang lain untuk mencapai kesuksesan. Amin. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Devi juga gitu ya, dari tanya kadang-kadang kita itu GR. Dan kalau Anda melihat bahwa Petrus itu juga waktu Tuhan Yesus tanya 3 kali, apakah kau mengasihi aku, yang membuat dia nangis, mungkin bukan pertanyaannya kenapa 3 kali, tapi bagaimana dia itu merasa ada guilt, ada shame, kemudian ada hal-hal yang lama. Mungkin pengalaman masa lalunya dia meninggalkan Tuhan Yesus, itu yang membayangi kehantuannya, dan dia mengatakan, kok Tuhan masih mau mengingat aku ya. But on the other hand, banyak orang ketika memiliki panggilan, GR-GR sendiri, aku paling hebat, aku mungkin sempat membandingkan diri dengan orang lain. Tapi di sini saya mau mengatakan, setelah kita follow Jesus and help others, hal yang kedua, saya mengatakan pursue growth, not only goals. Kalau Anda masih ingat 2 minggu yang lalu, saya sempat sharing tentang banyak orang fokus dalam resolusi, itu hanya memikirkan, aku mau ini, aku mau punya lebih banyak uang, tahun ini adalah tahun terakhirku untuk menjadi single gitu ya. Brandon mengatakan gitu? Enggak ya? Amin. Nah, tapi banyak orang, enggak banyak orang yang melihat goal itu sebagai growth. Dua-duanya penting. But saya hari ini mau tambahkan pursue growth, not only goals. Karena kalau kita mikirkan tentang goals, itu akan begitu banyak hal yang belum menjadi kenyataan. Sama halnya, waktu kita tahu panggilan kita, gimana supaya kita nggak GR gitu ya. Jadikan panggilan itu sebagai sarana untuk kita bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencapai hanya sekedar impian, goal-goal dalam kehidupan kita. Makanya hal yang kedua saya mengatakan kejarlah pertumbuhan, bukan hanya pencapaian. Nah, Roma 12 Paulus mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi gimana supaya kita nggak GR? Ingat bahwa kita tahu bahwa setiap panggilan itu untuk membuat kemuliaan nama Tuhan, membantu orang lain. GR itu memikirkan apa yang lebih dari apa yang kamu pikirkan. Itu kurang lebih mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi kita bisa melihat, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kata menurut ukuran iman ini yang membuat kita bahwa konten dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, menurut ukuran iman masing-masing ini yang membuat kita tidak membandingkan, tidak sibuk maksudnya. Membandingkan kadang-kadang healthy competition is good. Tapi kita nggak sibuk membandingkan panggilan kita dengan panggilan orang lain. Karena seringkali waktu kita merasa kita lebih hebat, kita akan GR, kita akan merasa kita menguasai semuanya. Tapi kalau kita nggak memiliki, kadang-kadang kita nggak punya. Hari-hari ini, saya sering katakan ini, orang nggak membandingkan dirinya, orang nggak ada yang membandingkan dirinya itu karena orang lain yang menghinanya. Kadang melihat kehidupan orang lain yang kita nggak punya, kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri dan kita membenci diri kita sendiri. Makanya kuncinya adalah kalau kita tahu panggilan Tuhan, yuk kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab seperti banyak pada satu tubuh mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Not to think more highly of himself, merasa dirinya paling important, merasa bahwa dia paling mampu, tapi punya sound judgment. Makanya it's very important untuk kita, ketika kita tahu kita dipilih, kita dipanggil, untuk kita tahu bahwa panggilan Tuhan itu ada karena desain Tuhan dalam kehidupan kita. It doesn't matter. Di masa yang lalu kita pernah gagal, di masa lalu kita pernah berbuat kesalahan, tapi kita tahu bahwa bagaimana kita bisa berbalik supaya tahu bahwa kita punya panggilan yang spesifik. Dan Petrus pada waktu Yesus mengatakan itu untuk ketiga kalinya, dia disadarkan bahwa dia memiliki panggilan yang secure,
di dalam Tuhan. Perlu sound judgment di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya sempat membaca dari John Maxwell gitu ya. Dalam bukunya di situ judulnya adalah Leadership. Dan dia mengatakan di salah satu bukunya itu, di salah satu judulnya itu berbicara mengenai orang yang selalu goal oriented. Dunia kita, culture dunia saat ini selalu goal oriented. Jarang yang berpikir untuk growth oriented. Nah, seringkali goal oriented ini values achievement. Wah, kamu lebih jago daripada orang lain. Itu achievement, selalu dibandingkan. Tapi growth oriented values development. Bagaimana hari ini kamu bisa lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Seringkali goal oriented people fokus on status. Fokus pada status, begitu ngelihat orang, lihat bajunya apa, mobilnya apa, gitu ya, sepeda motornya apa, gitu ya, mungkin sepedanya apa, langsung fokus pada status. Tapi kalau growth oriented, fokus on stretching, bagaimana dia bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Goal oriented selalu honors privilege, kayaknya seneng ya. Bisa masuk tanpa protokol gitu ya. Kalau di bawah semua orang diperiksa kesehatan, aku jabatan paling tinggi gitu ya, nggak usah gitu ya, tambah membahayakan yang lain. Pikirnya, wah privilege, pastor nggak akan pernah sakit misalnya, atau CEO nggak akan pernah sakit gitu ya. Nah, tapi orang yang growth oriented, dia honor serving. Privilege-nya ada ketika melayani. Dan goal-oriented people, culture, mengatakan target is arrival. Kapan kamu sampai di sana? Makanya seringkali banyak orang menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai suatu tujuannya. Tapi growth-oriented, target is growth. Bagaimana aku lebih baik, bagaimana aku bertumbuh dari kemarin. That's why goals help me to do better, but growth help me to become better. Kita perlu tahu hal ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya ketika kita menghadapi tantangan dari luar. Kita akan jawab mungkin sebagian hari ini, tapi besok minggu depan kita akan berbicara mengenai pengharapan kita. Bagaimana ketika kita tahu di tengah-tengah ini kita mendapatkan tantangan, itu pertanyaan Niko. Tapi saya mau katakan poin yang ketiga adalah have a teachable spirit. Seringkali tantangan itu juga mengajarkan kita berapa banyak, siapa yang mengajar kita paling hebat 2020 dari yang nggak bisa main komputer sampai bisa zoom-zooman terus. Namanya adalah Mbah Covid. Gitu ya. Yang mengajar kita, apakah COVID baik? Enggak, gitu ya. Tapi karena kita punya teachable spirit, kita mau diajar melalui situasi yang ada. Tantangan bukan berarti halangan dalam kehidupan kita, tapi ketika kita punya hati yang mau diajar, firman Tuhan mengatakan, orang yang dipilih dalam rencana Allah, dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Supaya taat kepada Kristus, itu tujuannya. Supaya punya obedient, supaya punya spirit, supaya yang mau diajar. Dengan demikian, damai sejahtera makin melimpah di antara kami. So allow the Holy Spirit to lead and teach us during difficult times in our life. Ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, kita mau melihat bahwa sungguh kita bisa tahu bahwa Tuhan mau mengajar kita sesuatu. Tuhan bisa mengajar kita melalui external challenges dalam kehidupan kita, melalui tantangan, rintangan. Kadang-kadang kita yakin, tapi ketika tantangan dari luar, kita tahu bahwa during difficult times, Tuhan ingin mengajarkan. So allow the Holy Spirit to lead, to teach us during difficult times in our life. So you are chosen, you are destined, but what's next? What's next adalah continue to follow Jesus and help others. Continue to pursue growth, not only goals, and have a teachable spirit. Mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus kita. Di bulan Februari ini, ada yang tanya, kapan persembahan awal tahun kita berikan? Di bulan ini kita dikasih kesempatan, kalau Anda ini memberikan persembahan Anda di awal tahun, selain offering yang tiap minggu, persembahan tahun ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita dikasih kesempatan sama-sama 21 Februari nanti, kita akan sama-sama membawa leap of faith offering kita kepada Tuhan.
Yuk hari ini sama-sama kita persiapkan hati kita. Kalau Anda bersama-sama dengan keluarga Anda hari ini, yuk ambil saat teduh. Ambil waktu untuk kita bisa mendoakan satu dengan yang lainnya. Suami, istri, dan anak-anak. Mungkin hari ini begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. What's next? Continue to follow Jesus. Continue to help other people to succeed. Continue to pursue growth, not only goals dalam kehidupan Anda. And have a teachable spirit. Hari-hari ini saat Anda mungkin di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada. Bahkan di rumah sakit sekalipun kalau engkau lagi sakit. Percayalah bahwa Tuhan akan mengajarkan engkau banyak hal di masa-masa ini. Thank you Lord Jesus. Mari siapkan hati kita, jangan ada dosa, kesalahan yang tersembunyi. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan malam pada waktu Yesus dipecahkan. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Roti ini roti biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam namanya. Kemudian Tuhan Yesus mengambilkan cawan dan berkata, inilah anggur baru yang tercurah bagi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan, kau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Inilah cawan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan. Mari ambil waktu untuk Anda berdoa bersama dengan keluarga Anda. Hari ini kalau di antara Anda masih ada yang bingung, what's next Tuhan? What's next? Taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa. Tuhan yang berdoa Tuhan hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bawa keluarga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami ke hadapan-Mu, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Relationship kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. We want to have a total surrendered life to You Lord Jesus. Jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau ada masih Tuhan perasaan bersalah Tuhan. Masih ada Tuhan pengalaman masa lalu yang membuat kami mengatakan aku gak berhasil di masa lalu. Hari ini Tuhan di dalam nama Yesus, kami percaya, kami diyakinkan Tuhan bahwa panggilan-Mu itu tetap Tuhan. Di dalam kemahakuasaan-Mu Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Kami mengambil tanggung jawab kami Tuhan, to follow You, to serve others, to help others Tuhan. Kami mau ngambil bagian kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan, terus pursue growth Tuhan, spiritual growth Tuhan dalam kehidupan kami. Not only goals, ajar kami Tuhan to have a teachable spirit. Jamah kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, orang tua kami, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah. Thank You Lord Jesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati. See you virtually next week. Jangan lupa untuk datang ke iCare masing-masing. God bless you.